وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan tanda-tanda hari kiamat, dan sekarang kita masuk di tanda yang ke-21, wiladatul amati li rabbatiha. Di antara tanda-tanda hari kiamat ketika budak-budak wanita melahirkan tuannya, melahirkan anak sebagai tuannya. Dan tanda ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang sangat terkenal sekali, dinamakan hadis Jibril. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud laki-laki biasa, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang iman, Islam, iman, ihsan. Setelah itu bertanya tentang kapan hari kiamat. Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Orang yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad, tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Nabi Muhammad gak tahu, malaikat Jibril gak tahu. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau memang kapan hari kiamat itu tidak ada yang tahu, tolong kabarkan kepada saya tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menyebutkan dua. Yang pertama, Rasulullah mengatakan tandanya itu wa antalidal amatu rabbataha. Tanda hari kiamat itu Rasulullah menyebutkan dua. Ketika ada seorang budak perempuan melahirkan anak tuan, anak sebagai tuannya. Kemudian kalau tanda yang kedua itu, engkau melihat orang yang miskin, compang-camping, jalan gak pakai sandal, ngemis-ngemis di jalan, tetapi dia itu berlomba-lomba membangun bangunan yang megah-megah, tinggi-tinggi. Dan siapa itu? Orang-orang Arab. Kalau tanda yang ini sudah kita sebutkan, yaitu orang-orang Arab itu di antara tanda hari kiamat nanti mereka akan membangun bangunan yang tinggi-tinggi, berlomba-lomba mereka itu sudah kita sebutkan. Kalau di sini kita akan menyebutkan tentang tanda hari kiamat ketika budak perempuan itu melahirkan tuan, budak perempuan melahirkan tuannya. Terjadi khilaf di antara para ulama sampai banyak sekali pendapat. Imam Ibnu Hajar Asqalani saja itu dalam Fathul Bari ketika membahas masalah ini, beliau menyebutkan sampai ada 4 pendapat. Kalau dikumpulkan semua itu sekitar 5 pendapat tentang tafsir budak perempuan melahirkan tuannya. Itu maksudnya apa? Budak perempuan melahirkan tuannya itu. Intinya dari banyak pendapat ini, nanti pendapat yang paling masyhur itu 2. Pendapat yang paling masyhur itu 2. Yang pertama, pendapat yang paling masyhur itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khattabi. Beliau mengatakan maknahu ittisaul Islam. Di antara tanda, yaitu maksud dari tanda bahwa hari kiamat itu, di antara tandanya itu budak perempuan itu melahirkan tuannya itu. Beliau mengatakan maksudnya itu Islam itu akan menjadi negara yang sangat luas sekali. Wastila'u ahlihi ala biladi syirik. Dan Islam itu nanti akan menaklukkan negeri-negeri kesyirikan. Wasabyi dzararihim. Dan ketika Islam itu menaklukkan sebuah negeri, maka tawanan perang, anak, perempuan, orang tua, tawanan-tawanan ini maka otomatis menjadi budak. Fa idza malaka ar-rajulul jariyata. Kalau seseorang itu dia itu punya budak, memiliki budak perempuan, wastauladaha, kemudian berhubungan intim dengan budaknya,
sampai akhirnya dia itu punya anak. Kanal waladu minha bimanzilati rabbiha. Maka budak perempuan yang memiliki anak dari tuannya itu, anaknya itu nasabnya kembali kepada bapaknya. Status sosial anaknya itu kembali ke bapaknya, itu apa? Sebagai tuan, sebagai majikan, sebagai orang merdeka. Kalau ibunya, tetap ibunya itu budak. Kenapa? Karena li'annahu waladu sayyidiha, karena nisbatnya anak itu kepada bapaknya. Sehingga walaupun bapaknya itu majikan, ibunya itu budak, maka anaknya itu tetap anaknya itu nisbatnya kepada bapaknya. Sehingga anaknya itu berarti menjadi majikan. Dan ini kata Imam Nawawi, beliau mengatakan ketika menyebutkan pendapat seperti ini, beliau mengatakan wa huwa qaulul aktsarina minal ulama. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama seperti ini. Tapi pendapat ini dikritiki sama Imam Ibnu Hajar. Beliau mengkritiki pendapat ini. Beliau mengatakan, lakin fi kaunihi al-muradu nadhr. Memang pendapat ini itu bagus, ketika beliau itu. Tapi ketika itu dilihat dalam kondisi bahwa itu menjadi tanda-tanda hari kiamat, itu kurang tepat. Ini kalau kata Imam Ibnu Hajar. Li'anna istiladul ima'i kana mawjudan hinal maqalati. Kenapa? Karena budak-budak perempuan yang melahirkan anak tuannya itu terjadi zamannya Rasulullah. Rasulullah sudah terjadi. Kemudian zaman-zaman sahabat terjadi itu. Berarti apa? Berarti bukan khusus nanti di akhir zaman saja itu. Bukan merupakan tanda hari kiamat, karena zaman Rasulullah sudah ada itu. Setelah itu beliau mengatakan itu, wasiyaqul kalam yaqtadil isyarata ila wuqu'i ma lam yaqa'. Kalau kita perhatikan hadis itu, Rasulullah itu mengisyaratkan sebuah kejadian yang dekat dengan hari kiamat, dan kejadian itu belum terjadi zamannya Rasulullah itu. Zamannya Rasulullah belum terjadi. Dan nanti akan terjadi ketika sudah dekat dengan hari kiamat. Tetapi ini yang diucapkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi kalau pendapat mayoritas para ulama, nanti di akhir zaman itu akan terjadi banyak peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan nanti akan muncul lagi perbudakan. Ini pendapat yang pertama, ini pendapat yang paling masyhur. Kemudian kalau pendapat yang kedua, yang masyhur juga pendapat yang kedua itu, beliau mengatakan ayyukthiral uquqa fil aulad. Maksudnya budak perempuan melahirkan tuannya itu sebagai bahasa kiasan. Kalau pendapat yang pertama itu kan memang hakiki, budak perempuan melahirkan anak tuan, itu secara hakiki mananya itu. Sedangkan kalau pendapat yang kedua yang masyhur juga itu, maksudnya sebagai bahasa kiasan. Maksudnya apa? Itu bukan budak perempuan, bukan. Tetapi apa? Seorang wanita merdeka, seorang ibu memiliki anak yang durhaka, sehingga anak itu menjadikan ibunya kayak budaknya, sehingga seakan-akan di akhir zaman itu wanita itu melahirkan majikannya itu. Kenapa? Karena memang muamalah anak itu kepada ibunya itu kayak muamalah majikan sama budaknya. Tapi itu bahasa kiasan itu. Fayu'amilul waladu ummahu mu'amalat sayyid ummatahu. Sehingga di akhir zaman itu nanti anak itu memperlakukan ibunya kayak budaknya. Minal ihanati bisab, seperti merendahkan ibu dengan mencela, wabidorbi, bahkan dengan memukul, wal istikhdam, atau dengan menjadi ibu itu kayak pembantu. Fa'atlaqa alaihi rabbaha majazan, sehingga Rasulullah SAW itu mengibaratkan anaknya itu kayak tuan. Secara apa? Secara kiasannya itu. Yaitu secara kiasannya seperti itu. Walaupun apa? Tidak ada perbudakan di akhir zaman, maksudnya itu bukan perbudakan asli, bukan. Tetapi sikap muamalah anak kepada orang tuanya itu kayak muamalah majikan sama budaknya. Al-Imam Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan pendapat yang kedua ini, belum mengatakan wa hadza aujuhul aujahi indi, dan ini pendapat yang paling kuat bagi saya. Kalau kata Imam Hajar, kalau bagi saya itu pendapat yang paling kuat tentang makna budak perempuan melahirkan tuannya itu seperti ini. Mananya ini. Kenapa? Li umumihi, karena itu sangat mencakup nanti di akhir zaman itu, semakin banyak kejadiannya itu. Wali annal maqama yadul ala annal murad halatan takunu ma'a kauniha tadul ala fasadil ahwal. Dan kalau kita perhatikan itu,
Rasulullah SAW ketika menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, maksudnya itu rusaknya zaman. Semakin dekat dengan hari kiamat itu rusak. Di antara rusaknya itu muamalah anak kepada orang tuanya. Dan itu sikap anak kepada orang tua seperti itu zaman dulu itu kayak asing. Kenapa? Karena zamannya Rasulullah itu orang itu berbangga dengan bakti sama orang tua. Anak itu berbangga itu, sehingga kayak budayanya orang Arab itu, mereka itu bakti sama orang tuanya itu. Dan bakti sama orang tuanya itu luar biasa, sampai anak-anak itu berbangga dengan itu gitu. Sehingga mereka senang sekali kalau dicap sebagai anak yang paling bakti sama orang tuanya itu kayak kebanggaan diri itu. Sehingga apa, kalau seandainya ini berarti zaman Rasul itu sangat jarang sekali, sangat nggak dikenal lah itu. Tetapi nanti ketika rusak zaman di akhir zaman itu, maka nanti perkara itu akan berubah. Sehingga apa? Sehingga bakti sama orang itu kayak aib bagi anak sekarang itu. Sehingga anak dia itu bakti sama orang tuanya itu kayak dianggap anak manja itu, anak ibunya itu. Jadi aib sekali kita bagi laki-laki bakti sama orang tua itu kayak aib sekali itu. Jadi akan berbalik itu kondisinya itu. Sehingga apa kata beliau mengatakan, wa mahassalahul isyaratu ila anna sa'ata yaqrabu qiyamuha. Kalau kita perhatikan tadi Rasulullah menyebutkan tanda hari kiamat 2 itu. Kata Rasul, maksudnya itu apa? Kayak perkara itu berubah itu. Yang dulu namanya orang miskin itu rumahnya biasa. Sekarang orang miskin, orang pengemis, compang-camping, rumahnya megah-megah itu. Berarti kayak timbangan itu berbalik itu. Demikian juga apa? Namanya orang dulu itu anak bakti sama orang tua itu kebanggaan mereka itu akhirnya sekarang berbalik. Sehingga apa? Sehingga di akhir zaman itu inikasil umur, perkara itu akan berbalik semua itu. Bihaits yasirul murabbi murabbiyah, di mana anak itu akan ngajari orang tuanya itu, yaitu anak itu kayak orang tua statusnya itu. Wasafilu aliyah, yang hina menjadi orang yang mulia di masyarakat itu. Yang jujur akan disikat di masyarakat, sedangkan yang pendusta, pengkhianat akan diangkat jabatannya itu. Dan itu sudah kembali semua itu. Orang yang baik dianggap orang yang asing, mengamalkan agama, mengamalkan sunnah kayak dianggap sebagai teroris radikal, dan itu sudah berbalik semua itu. Itu namanya akhir zaman itu. Wa huwa munasibun liqaulihi fil alamatil ukhra. Dan kalau kita bawa maknanya itu kepada mana ini, kata beliau, ini lebih cocok. Kenapa? Karena sesuai dengan makna yang lain, yaitu sesuai dengan tanda hari kiamat yang lain. Engkau melihat orang yang miskin, compang-camping, pengemis, jalan gak pakai sandal, tapi rumahnya megah. Itu kan sudah berbalik kondisinya itu dari keumuman manusia itu. Jadi intinya di sini kalau kita perhatikan, berarti nanti ada pendapat-pendapat yang lain tapi kurang masyhur, sehingga tidak usah kita sebutkan. Berarti intinya di antara tanda hari kiamat itu ada 2 pendapat yang paling masyhur memaknai budak wanita melahirkan tuannya itu. Kalau kata Imam Nawawi itu pendapat yang paling kuat bagi mayoritas para ulama dan dikuatkan oleh Imam Nawawi itu maknanya itu secara hakiki, yaitu bahwasanya nanti di akhir zaman itu akan muncul lagi perbudakan, dan itu banyak, sehingga ketika menjadi banyak itu sampai menjadi sebuah tanda. Kan tanda itu dinamakan tanda karena seringnya itu, karena banyaknya itu. Kalau cuma sedikit kan nggak bisa dijadikan tanda itu, karena minoritas itu kan nggak bisa jadi tanda itu. Tanda itu apa? Ketika itu menjadi banyaknya itu, seringnya, saking banyaknya kejadian akhirnya bisa dijadikan sebagai tanda. Yaitu maksudnya apa? Berarti di akhir zaman itu nanti akan mulai banyak peperangan. Nanti insya Allah peperangan itu nanti akan kita sebutkan di tanda berikutnya, tanda hari kiamat berikutnya. Karena akan banyak pembunuhan, akan banyak peperangan. Demikian juga antara kaum muslimin dan orang kafir akan terjadi pertempuran yang dahsyat. Dan dalam undang-undang peperangan itu, apalagi peperangan zaman dahulu, itu ada namanya sistem perbudakan. Kalau Islam itu sistem perbudakan itu muncul karena peperangan. Jadi kalau versi Islam. Kalau budaya masyarakat Arab bukan, versi apa saja itu. Bahkan bisa orang itu dijual jadi budak, bisa. Anaknya dijual jadi budak, bisa. Kalau versi Islam nggak bisa. Demikian juga ada orang yang ya ditangkap di jalan kemudian dijual jadi budak, bisa juga zaman dulu itu. Sehingga perbudakan zaman dulu itu ngeri sekali, perbudakan itu. Ketika datang Islam maka dirapikan. Perbudakan dalam Islam itu ada cuma dalam medan pertempuran.
Yaitu maksudnya apa? Kalau seandainya terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir itu, orang-orang kafir yang ada di medan pertempuran, selama mereka itu laki-laki yang berperang, maka mereka itu dinamakan dengan kafir harbi. Nanti kafir itu ada 4. Ini dalam pembahasan fikih. Kafir itu nanti ada 4. Kafir yang 4 ini yang boleh dibunuh cuma 1. Yang boleh diperangi itu cuma 1, namanya kafir harbi. Siapa itu? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin di medan pertempuran. Dan orang kafirnya itu siapa? Laki-laki yang balik, laki-laki yang sudah balik, sehat, dan dia itu memang sebagai seorang pejuang, prajurit itu, maka dia itu namanya kafir harbi. Sedangkan kafir yang lain seperti kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam, tunduk sama peraturan Islam, bayar pajak, tidak boleh diganggu. Kafir mustakman. Mustakman itu kafir yang minta suaka keamanan. Suaka keamanan, dia meminta kepada kaum muslimin, minta suaka keamanan, diberikan keamanan, maka dia aman. Atau yang ketiga itu kafir yang mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Negeri kafir ada perjanjian damai dengan negeri Islam, maka mereka mu'ahad. Ini sama sekali nggak boleh diperangi. Yang boleh diperangi itu cuma 1. Siapa itu? Kafir yang harbi. Maka orang kafir yang ada di medan pertempuran itu, maka mereka harbi. Jika seandainya itu Islam menang dalam peperangan, ini kalau kita bicara fikihnya ini, kalau seandainya Islam itu menang, sampai akhirnya apa? Orang-orang kafir itu ketangkep, dia ditangkap sama kaum muslim, jadi tawanan perang itu. Maka nanti tawanan perang itu dibagi jadi 2. Tawanan perang itu dibagi jadi 2. Tawanan perang yang tidak layak menjadi prajuritnya orang kafir, perempuan, anak-anak, orang tua. Ini kan dia nggak bisa membunuh kaum muslimin karena dia bukan prajurit, bukan pejuangnya mereka itu. Maka kalau seperti ini, anak kecil, perempuan, orang tua otomatis menjadi budak secara otomatis. Ini kalau yang dia nggak layak berperang. Tapi kalau yang layak berperang, prajuritnya mereka ketangkep gitu. Terus bagaimana hukumnya itu? Maka Islam itu memberikan hak kepada pemimpin kaum muslimin untuk milih 1 dari 5. Boleh milih 1 dari 5. Yang pertama, ditawan, menjadi tawanan perang, berarti dia itu dipenjara, ditawan. Atau yang kedua, dihukum mati. Yang kedua dihukum mati, dan Rasulullah pernah menjalankan hukum ini bagi orang-orang Yahudi yang mereka itu menjadi pengkhianat. Rasulullah hukum mati semua itu, karena hukumnya Sa'ad bin Mu'adz. Yang sudah balik, laki-laki balik, semuanya tebas lehernya karena mereka berkhianat, ikut campur dalam peperangan melawan kaum muslimin. Jadi ditawan, atau kalau nggak ditawan maka dia itu dibunuh. Atau pilihan yang ketiga itu dia dijadikan tebusan untuk menebus kaum muslimin yang ditawan juga. Misalkan kaum muslimin yang ketawan itu ada 100 orang, yang ketangkep dari orang kafir 100 orang, akhirnya kita tukar-menukar antara tawanan perang. Atau yang keempat, dijadikan sebagai budak jika memang kaum muslim itu membutuhkan. Dan itu terjadi zaman para sahabat itu. Orang-orang kafir yang mereka itu ahli dalam bahasa, ahli dalam mengolah senjata, ahli dalam apa saja itu dijadikan tawanan. Syaratnya apa? Ngajari kaum muslimin. Dan itu ada, termasuk yang kalau kita lihat itu nanti kan Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia itu pandai dalam bekerja, membuat olahan kayu. Jadi olahan gandum diolah atau ditumbuk itu dari kayu itu, dia pinter. Akhirnya dia dijadikan tawanan perang, bekerja, berarti jadi budak. Atau yang kelima, yang terakhir itu dibebaskan karena pemimpin itu melihat mereka itu kasihan, akhirnya dibebaskan semuanya itu. Dan Rasulullah pernah juga seperti itu. Berarti maksudnya itu tawanan perang itu nanti dipisah jadi 2. Tawanan perang itu dipisah jadi 2. Ada yang nggak layak berperang, maka otomatis jadi budak, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dijual, tidak boleh jadikan sebagai transaksi tukar menukar tawanan, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka nggak layak berperang, itu nggak boleh dibunuh. Anak perempuan nggak boleh dibunuh itu. Ya, jadi kalau ini yang tidak layak untuk berperang. Kalau yang layak berperang maka 1 dari 5 pilihan, nanti pemimpin yang memilih. Nah, yang tidak layak berperang, anak sama perempuan itu otomatis dia itu jadi budak. Terus bagaimana pembagiannya itu? Maka nanti pemimpin itu membagi. Pemimpin itu membagi. Anak raja, putri raja, yang boleh mengambilnya itu adalah rajanya kaum muslimin. Dan itu undang-undang zaman dulu seperti itu.
Oleh itu ketika kaum muslimin menaklukkan Persia itu, kan ada putri raja yang ketangkep itu. Ada putrinya yang ketangkep itu. Namanya Syahrubanu. Syahrubanu itu anaknya raja Persia namanya Yazdajir. Syahrubanu namanya itu. Ketika ketangkep, otomatis secara hukum undang-undang negara zaman itu, hukum internasional itu, anak putri raja itu yang boleh mengambil cuma raja yang menaklukkan. Siapa itu? Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, enggak, saya sekarang enggak butuh perempuan, saya tidak mau perempuan sekarang itu. Akhirnya beliau mengatakan, akan saya berikan budak ini atau putri raja ini kepada orang yang tepat. Akhirnya nanti diberikan kepada Husain. Diberikan kepada Husain. Dari Husain pun masih menjadikan dia sebagai budak, tidak diberikan untuk dinikahi, sebagai budak itu. Akhirnya dari hubungan intim antara Husain dan Syahrubanu itu, nanti Husain itu punya anak laki-laki namanya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, itu anaknya itu. Nah, itu nanti yang melanjutkan nasabnya Husain, yang hampir semua 12 imam itu nanti dari sini. Karena semua anaknya Husain terbunuh dalam perang Karbala. Dalam kisah Karbala semuanya mati. Semua keluarganya Husain kecuali anak ini. Karena waktu itu sakit dia itu sehingga berbaring. Akhirnya tidak dibunuh sama para pemberontak waktu itu. Sedangkan yang lain semuanya mati. Maka Husain itu nanti cuma punya anak dari jalurnya ini. Berarti apa? Semua imam-imamnya 12 imamnya Syiah itu semuanya ada jasanya Umar. Tapi anehnya apa? Anehnya Syiah itu bencinya sama Umar luar biasa itu. Kenapa seperti itu? Karena bukan karena jasa, bukan karena itu, bukan. Tetapi Syiah itu mereka pecinta Persia. Sehingga apa? Mereka berusaha mengembalikan kejayaan Persia itu. Ketika yang menghancurkan kerajaan Persia itu Umar, mereka bencinya sama Umar luar biasa itu, orang-orang Syiah itu. Sehingga orang-orang Syiah itu sekarang itu apa? Cuma pengen mengembalikan kerajaan Persia zaman dulu itu. Tapi Rasulullah mengatakan kalau sudah Persia jatuh, tidak ada Persia yang kedua. Orang Syiah berjuang mengembalikan kejayaan Persia zaman dulu, tetap nggak akan bisa. Walaupun sekarang Syiah itu kuatnya kayak apa itu? Irak jatuh di tangan mereka itu, Yaman pun jatuh juga di tangan mereka itu. Demikian juga negara-negara Teluk itu banyak yang jatuh juga itu kan mereka luar biasa sekarang itu. Tapi tetap tidak bisa mengembalikan kejayaan Persia. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Kalau sudah Persia jatuh, nggak ada Persia yang kedua. Jadi maksudnya itu kalau kita perhatikan, berarti intinya itu nanti akan terjadi banyak peperangan sampai akhirnya perbudakan muncul kembali. Sebenarnya budak itu masih ada nggak? Masih ada. Hukum perbudakan itu nggak pernah hilang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Islam itu nggak akan berubah. Cuma karena peperangan itu nggak ada. Peperangan itu nggak ada yang Surlami zaman dulu itu. Kalau sekarang kan peperangan cuma satu negara sehingga nggak dianggap peperangan itu. Tetapi nanti akan terjadi peperangan yang dahsyat sehingga satu dunia ini semuanya ikut berperang semuanya itu. Akhirnya apa? Perbudakan muncul kembali. Kalau budak itu, misalkan saya punya budak itu boleh saya campuri ketika saya sudah memiliki. Memiliki itu bisa dengan bermacam cara, bisa dibeli. Misalkan kalau zaman dulu ada namanya pasar ukaf, itu pasar jual beli budak. Itu terkenal sekali itu. Misalkan ada orang di sana menjual budaknya itu. Saya misalkan kalau saya beli budak, saya sudah miliki budak itu karena saya beli itu. Maka ditunggu haid 1 kali haid. Yaitu haidnya itu 1 kali haid. Kalau sudah haid setelah suci, maka boleh saya campuri. Bisa saya mendapatkan itu karena saya itu membeli, atau karena ada orang yang ngasih ke saya, namanya hibah. Dan Rasulullah pun punya budak karena hibah, seperti Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah itu hibah dari atau hadiah dari Raja Iskandaria, Raja Mesir. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan punya budak itu namanya Hajar. Hajar itu bukan istri, Hajar itu budak. Sebenarnya budaknya Sarah, hadiah dari Fir'aun. Fir'aun memberikan hadiah kepada Sarah, perempuan. Nanti Sarah memberikan kepada suaminya, kepada Nabi Ibrahim, itu tetap masih statusnya budak. Setelah itu nanti dari percampuran antara Nabi Ibrahim dan Hajar itu punya anak, Nabi Ismail, itu budak. Jadi apa tadi? Budak itu yang penting apa? Yang penting dimiliki, bisa dengan cara dibeli, atau bisa cara dengan dihibahkan, atau diwariskan. Misalkan bapak saya punya budak, misalkan bapak saya meninggal, maka otomatis budak itu jadi warisan saya itu.
Nah, jadi maksudnya apa? Yang penting saya miliki itu. Budak itu yang penting saya miliki. Dan budak itu nggak dinikahi. Budak itu nggak dinikahi, tapi dimiliki. Kalau yang dinikahi itu apa? Wanita yang merdeka. Kalau saya pengen menikmati wanita yang merdeka itu, wanita yang merdeka statusnya itu tidak boleh kecuali dengan pernikahan yang syar'i. Harus ada akadnya, harus ada maharnya, harus ada saksinya, kayak pernikahan kita lah itu. Tapi kalau budak nggak ada pernikahan, budak itu nggak ada. Oleh itu Rasulullah SAW itu ketika mau menikahi Juwairiyah, mau menikahi seorang istrinya Rasulullah, tapi dari orang Yahudi, ya kan? Dari orang Yahudi itu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah itu putrinya ketua kabilah Yahudi. Ketika dihukum semua kabilah itu karena pemberontak itu, akhirnya kan Safiyah itu jadi tawanan perang. Diambil sama Rasulullah itu. Rasulullah melihat Safiyah itu bagus, baik sekali akhlaknya itu. Maka Rasulullah berikan dua pilihan. Yang pertama, kamu saya merdekakan, saya nikahi. Atau yang kedua, kamu tetap masih di agama kamu. Kalau kamu gak pengen masuk Islam, tetap di agama kamu saya bebaskan. Dan kamu boleh kembali ke kabilah kamu itu. Akhirnya kan Safiyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya cinta Islam, saya pengen masuk Islam itu. Akhirnya sama Rasulullah, ketika dia pengen masuk Islam, dia masuk Islam, dibebaskan. Ketika sudah dibebaskan, jadi wanita merdeka itu. Setelah itu baru dinikahi sama Rasulullah SAW. Jadi kalau budak itu nggak dinikahi, budak itu dimiliki. Kalau seandainya misalkan saya punya budak yang sudah saya miliki itu, kemudian saya bercampur dengan budak itu, berhubungan intim sampai dia itu melahirkan anak saya itu, punya anak. Terus bagaimana statusnya itu? Maka anaknya itu statusnya seperti saya. Berarti apa? Menjadi majikan. Walaupun ibunya budak, tetap statusnya ibunya budak, anaknya itu majikannya itu. Anaknya majikannya itu. Kalau seandainya nanti jadi kayak majikan gitu, berarti ibunya ini bermuamalah sama anaknya kayak muamalah budak dengan majikannya itu. Walaupun anaknya sendiri itu. Kenapa? Karena anaknya itu nisbatnya kepada bapaknya, bukan kepada ibunya itu. Dan wanita yang seperti ini, budak itu nanti macam-macam. Budak yang melahirkan anak dari tuannya, saya punya budak, kemudian saya punya anak dari budak saya itu, maka itu dinamakan dengan Ummul Walad. Nama budaknya itu namanya Ummul Walad. Nabi Muhammad punya Ummul Walad. Siapa itu? Maryah. Karena Maryah punya anak untuk Rasulullah itu, Ibrahim namanya anaknya itu. Berarti Maryah Kiptiyah itu Ummul Walad. Ummul Walad itu apa? Budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Itu namanya. Nanti budak itu ada 5. Ada yang budak itu yang muba'at itu setengahnya dibebaskan, setengahnya masih budak. Ada yang budak mukata, pengen membebaskan dirinya sendiri. Ada juga macam-macam nanti budak itu. Lah, ada namanya budak itu istilahnya dalam fikih itu dinamakan dengan Ummul Walad. Budak yang melahirkan anak untuk tuannya. Maksudnya itu apa statusnya wanita ini? Jika tuannya itu meninggal, otomatis wanita itu merdeka. Kenapa? Karena tidak ada yang boleh memiliki lagi itu. Maksudnya kaidahnya, wanita budak kalau sudah punya anak untuk tuannya itu, maka tidak ada yang boleh memiliki setelah itu. Setelah itu apa? Kalau majikannya itu meninggal, maka otomatis merdeka. Itu secara otomatis itu namanya Ummul Walad itu. Secara otomatis dia itu langsung merdeka itu. Nah, jadi nanti intinya hukum perbudakan itu seperti itu. Dan nanti lebih detail lagi ada di bab fikih ada. Dan nanti berarti apa? Ketika kita katakan bahwa maksud dari budak perempuan melahirkan tuannya itu adalah asli perbudakan itu, berarti di antara tanda hari kiamat itu akan terjadi banyak peperangan antara Islam dan orang-orang kafir. Dan itu memang nanti kalau kita baca lebih detail lagi, tanda-tanda hari kiamat itu memang ada. Perang-perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu terjadi. Dan tawanan perang anak atau perempuan itu otomatis mereka itu jadi budak. Berarti apa? Sistem perbudakan itu akan kembali lagi. Perbudakan itu akan kembali. Dan perbudak itu secara fisiknya dia itu manusia. Secara fisiknya itu. Dan dalam Islam pun kalau dia itu beramal soleh, dia pun nanti akan masuk surga itu secara fisik. Tetapi secara status sosial itu dia itu kayak binatang. Dia itu kayak binatang, bisa dijual belikan, bisa diwariskan, bisa dihibahkan, itu bisa. Karena kayak barang. Budak itu kayak barang. Dan budak itu tidak punya sesuatu, dia nggak punya apa-apa budak itu. Sehingga apa yang dimiliki sama budak itu milik tuannya. Apa yang dimiliki itu. Maka budak kalau dia itu jual beli sampai untung, itu semuanya milik tuannya itu, selama statusnya masih jadi budak.
Nanti kalau seandainya misalkan ya saya punya budak, kemudian budak saya merdekakan itu, saya merdeka, namanya wala, itu. Kalau seandainya orang itu kerja, misalkan kerja sampai jadi orang kaya itu, setelah itu dia meninggal, qadarullah nggak punya ahli waris. Pertanyaan, berarti hartanya kemana itu? Hartanya saya ambil. Hartanya saya ambil itu. Dari mana saya bisa mendapatkan jalur warisan itu? Dari al-wala. Jadi orang mendapatkan warisan itu dengan satu dari 3 jalur. Saya dapat warisan itu. Yang pertama karena nasab. Kalau nasab itu hubungan darah, karena saya itu punya hubungan darah dengan si mayit itu. Artinya kedua karena musyaharah, karena pernikahan. Kalau pernikahan itu cuma suami istri saja itu, yang lain tidak ada hubungan. Saya bisa mendapatkan warisan karena itu istri saya atau suami saya kan itu, karena pernikahan. Artinya ketiga karena al-wala. Wala itu karena saya memerdekakannya. Sehingga kalau seandainya ini ada orang, dia budak, saya merdekakan, dia kerja jadi orang kaya itu, dia punya anak cuma satu, perempuan satu-satunya itu, maka diambil sama dia, sisanya untuk saya. Karena innamal wala'u liman a'taq, yang memiliki hak wala itu apa? Kalau dia punya harta semuanya saya ambil itu, kecuali kalau ada ahli warisnya itu hanya bagi orang yang memerdekakan. Oleh itu al-wala itu, sebab saya memerdekakan seseorang itu termasuk satu dari 3 sebab saya itu bisa mendapatkan warisan, dinamakan dengan al-wala. Tapi kalau tidak saya merdekakan, itu masih statusnya budak saya itu. Dia mau bekerja, jual beli sampai jadi orang kaya, semuanya milik saya semua itu. Secara otomatis, kenapa? Karena budak itu diri dia dan semua yang dia pakai, semua yang dia bawa itu semuanya milik saya. Semuanya milik tuannya itu. Itu secara hukum fikih seperti itu. Nah, jadi maksudnya itu berarti apa? Berarti nanti perbudakan itu akan muncul secara terang-terangan, maksudnya secara orang itu akan tahu secara perbudakan itu akan muncul kembali itu. Sekarang itu perbudakan masih ada. Apakah sekarang itu nggak ada? Ada, cuma nggak diperlakukan. Kenapa? Karena saking jarangnya itu. Maka kalau seandainya terjadi peperangan misalkan di Palestina atau di Irak atau di Suriah, kalau seandainya terjadi peperangan itu antara orang kafir dan kaum muslimin itu, kemudian kaum muslim menangkap tawanan perang itu, maka perempuan yang ditangkap itu otomatis dia itu jadi budak. Sampai sekarang pun sebenarnya hukum masih berlaku, sehingga sekarang itu budak itu masih ada, karena hukum Islam nggak akan diangkat, tidak akan dicabut. Syariat seperti ini nggak akan dicabut itu sampai hari kiamat. Berarti sistem perbudakan itu masih ada. Ini kalau kita maksudkan bahwasanya wanita budak itu melakukan tuannya itu seperti itu. Kalau makna kedua itu kiasan, bukan budak, bukan. Maksudnya itu kiasan, maksudnya itu durhaka sama orang tua, dahsyat luar biasa itu. Berarti apa maksudnya apa? Kalau seandainya kita melihat sekarang itu durhaka sama orang tua itu banyak, yaitu kejadian anak itu durhaka sama orang tuanya, berarti apa? Nanti semakin dekat dengan hari kiamat itu semakin parah. Kondisinya itu semakin parah nanti, semakin dekat sama hari kiamat semakin parah durhakanya itu, sampai akhirnya bahwa orang tuanya dibunuh dan yang lainnya lah. Kita sudah melihat lah durhakanya sekarang itu, sudah kita lihat, yaitu anak itu durhaka sama orang tua itu sudah kita lihat. Tapi ini belum ada apa-apanya itu. Kenapa? Karena belum menjadi sebuah tanda. Tanda itu kan identitas itu kalau sudah saking parahnya itu, sudah saking dominannya itu. Kita sekarang itu walaupun memang durhaka sama orang tua itu sudah banyak, tetapi tidak menjadi dominan. Belum menjadi dominan itu. Sampai nanti menjadi budaya dan menjadi dominan itu, itu baru kita katakan sebagai tanda. Tandanya zaman kita itu durhaka sama orang tua, itu tanda. Tetapi kalau sekarang itu belum bisa dikatakan sebagai tanda. Contohnya misalkan itu, di antara tanda hari kiamat itu khamr akan diminum itu. Apakah sekarang itu sudah muncul? Sudah muncul, tapi belum menjadi tanda itu. Kenapa? Karena kita di sini kan orang minum khamr masih aib gitu. Tanda itu kapan? Ketika budayanya seperti itu gitu. Sehingga kalau orang tidak minum khamr itu kayak aneh di masyarakat. Itu namanya tanda itu. Karena sudah menjadi apa? Dominan. Yang tidak mengamalkan itu kayak aneh gitu. Tanda hari kiamat itu diantaranya apa? Akan terjadi banyak perzinaan, yaitu apa? Zina itu jadi budaya itu. Sehingga perempuan, laki-laki yang gak berzina itu kayak aneh gitu. Ya kan? Jomblo yang tidak pacaran, kemudian tidak berzina itu kayak aneh itu. Sekarang sudah terjadi itu, tetapi belum dominan. Nanti semakin hari semakin parah, akhirnya menjadi sebuah dominan. Durhaka sama orang tua itu jadi budaya itu. Nah, itu baru nanti akan kelihatan. Padahal durhaka sama orang tua itu dosa yang paling parah.
Sehingga sering sekali disandingkan itu antara bakti kepada Allah, taat kepada Allah dengan bakti kepada orang tua, itu sering disandingkan itu. Kenapa? Karena memang orang yang paling berjasa untuk kita itu setelah Allah, zat yang menciptakan kita itu adalah orang tua kita. Orang tua kita itu yang paling berjasa. Kalau Nabi Muhammad jelas yang paling berjasa untuk agama kita, akhirat kita, dunia dan akhirat kita. Kalau orang tua itu untuk dunia kita itu. Sehingga dalam Islam itu muamalah sama orang tua itu dijaga. Dalam kita itu, dalam Islam itu dijaga sekali itu. Sehingga dalam Islam itu Rasulullah itu mengancam keras sekali bagi orang-orang yang durhaka sama orang tuanya itu. Banyak sekali riwayat kalau kita pengen baca tentang masalah durhaka sama orang tua itu. Kita sebutkan beberapa hadis tentang ancaman durhaka sama orang tua itu kayak apa ngerinya itu. Sehingga ketika kita itu masih punya orang tua, itu kesempatan terbaik. Jangan sampai ketika nanti orang tua sudah meninggal baru kita menyesal. Kita pengen bakti itu, maka kita akan terlambat Anda itu. Pintu surga sudah tertutup bagi Anda itu. Maka ketika orang tua masih hidup, itu kesempatan terbaik itu. Di antara hadis yang membicara masalah ini, hadis yang sahih di Sahih Al-Albani. Hadis ini terkenal sekali dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ridhar Rabb fi ridhal walid." Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Dan murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Yaitu maksudnya apa? Jika memang orang tua kita itu murka, marah, itu sebagai penyebab kalau nanti Allah pun akan murka sama orang itu. Tetapi kalau orang tua itu ridho sama anaknya, maka sebagai tanda bahwasanya nanti Allah pun akan ridho kepadanya. Hadis yang berikutnya, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian saya tunjukkan dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar itu? Setelah itu Rasulullah mengatakan salatan. Dosa paling besar itu ada 3. Setelah itu Rasulullah mengatakan al-isyraku billah. Dosa yang paling besar itu yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Waktu itu Rasul itu masih tiduran ketika ngomong itu. Wa jalasa. Akhirnya Rasul itu duduk tegap. Padahal sebelumnya itu Rasul bersandar itu. Setelah itu Rasul mengatakan kemudian yang ketiga ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, sampai terus enggak berhenti-berhenti itu. Hati-hatilah kalian dengan ucapan dusta. Hati-hatilah kalian dengan ucapan dusta. Rasulullah ngulang sampai kita mengatakan kenapa Rasul nggak diam-diam itu. Yaitu yang ketiga ini, ucapan dusta diulang-ulang sama Rasulullah itu. Berarti 3. Yang dosa paling parah itu 3. Syirik, durhaka sama orang tua, kemudian ucapan dusta, ucapan dosa. Ucapan dusta, yaitu ucapan zur, kalimat-kalimat yang dusta. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min akbaril kabair." Dosa yang paling parah itu, ini hati-hati kita ini, harus hati-hati kita ini. Maka Rasulullah mengatakan itu dosa yang paling parah itu apa? Ayyal anar rajulu walidayhi. Ketika ada orang yang melaknat orang tuanya sendiri. Ada orang melaknat orang tuanya sendiri itu. Akhirnya Rasul ditanya, "Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi?" Apakah ada orang dia itu melaknat orang tuanya itu ada gitu? Kok bisa gitu loh, anak itu melaknat orang tuanya sendiri itu? Nah, Rasulullah mengatakan, coba perhatian ini, hati-hati. Ya subbur rajulu abar rajuli. Maksudnya itu dia itu mencela orang tua yang lain, yaitu orang tuanya orang. Misalkan dia punya teman, misalkan lagi cekcok sama temannya itulah ya. Orang ini, si A ini ngomongi orang tuanya si B itu. Yaitu apa? Dia itu mencela orang tuanya si B itu. Fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Akhirnya si B itu mencela orang tua kita. Ini termasuk apa? Itu melaknat orang tua kita sendiri itu. Yaitu maksudnya apa? Kita mengamalkan sebab di mana orang tua kita itu akan dicaci maki sama orang itu. Sebabnya diantaranya apa? Diantaranya kalau kita itu mencela orang tua orang lah itu, orang tua itu. Pasti anaknya orang tua itu nanti pasti akan mencela orang tua kita itu. Berarti apa? Kita itu menjadi sebab orang tua kita itu dicaci dan dilaknat sama orang. Dan itu apa? Itu hukumnya nggak dibolehkan karena kita itu menjadi sebabnya itu.
Itu menjadi sebab itu. Seperti misalkan ini, kita nggak boleh mencaci maki Allah Ta'ala itu. Nah, mencaci maki Allah itu apa itu? Kita mencaci maki Tuhannya orang kafir, Tuhannya itu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka nanti akan mencaci maki Tuhan kita itu. Gara-gara kita mencaci maki Tuhan mereka itu. Nah, kita sama hukumnya dengan mencaci maki Tuhan kita sendiri itu. Kenapa? Karena kita menjadi sebab. Kita menjadi sebab orang itu melaknat gitu. Contoh lagi, Rasulullah mengatakan itu, ittaqul la'anain, jauhkan diri kalian dari dua laknat. Ada dua laknat itu, jauhkan diri kalian itu. Maka Rasulullah tanya, ya Rasulullah, dua laknat itu apa itu? Yang pertama, orang yang buang hajat di jalan. Yang kedua, orang yang buang hajat di bawah pohon, tempat biasa orang duduk itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu, saya kalau kencing misalkan di jalan, tempat lalu lintas orang itu, saya kencing di situ itu, atau buang hajat itu. Tiba-tiba ada orang jalan kena kencing. Gara-gara dia kencing, pasti dia akan mencaci maki yang kencing, kurang ajar ini, siapa yang kencing di sini kan itu. Akhirnya apa? Itu menjadi sebab kita itu dilaknat itu. Jadi kita kan nggak boleh melaknat diri sendiri itu. Walaupun kita nggak langsung melaknat diri itu, tapi kita mengamalkan sebab di mana orang akan melaknat diri kita itu. Kita misalkan kencing di tempat yang biasa orang duduk itu, tempat duduk, tempat ngobrol, tempat orang-orang kampung itu pada ngumpul, kita kencing di situ itu. Pasti ketika mereka kumpul itu bau kencing, kurang ajar ini, siapa yang kencing ini? Oh, dasar orang yang nggak punya adab dan itu. Berarti apa? Kita itu mengamalkan sebab di mana kita akan dicaci dan dilaknat sama orang itu. Termasuk apa? Kita itu menjadi sebab orang tua kita itu dilaknat sama orang. Gara-gara apa? Kita mencaci maki dan melaknat orang tuanya orang lain. Itu juga tidak dibolehkan itu. Hadis yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam Nasai dan hadisnya sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tsalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Allah tidak akan sudi melihat orang itu. Tiga orang itu. Yang pertama, Rasulullah mengatakan al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Orang itu berarti apa? Orang yang durhaka sama orang tua itu di hari kiamat Allah nggak sudi melihatnya itu. Tidak akan Allah itu melihatnya itu. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu, perempuan yang kayak laki-laki itu. Laki-laki yang kayak perempuan itu. Nah, itu. Jadi perempuan, dia perempuan tapi gayanya kayak gaya laki-laki itu. Laki-laki gayanya kayak perempuan itu. Nah, berarti kan bincong-bincong itu. Ini termasuk orang seperti ini juga itu. Perempuan tomboy itu, perempuan tapi gaya laki-laki, rambutnya potongannya kayak laki-laki, celananya pakai celana laki-laki. Ini termasuk juga yang tidak akan dilihat sama Allah Ta'ala itu. Oleh itu kalau kita misalkan kita pakai rambut misalkan atau pakai pakaian, jika itu pakaian perempuan nggak boleh kita pakai itu. Kenapa? Karena nggak boleh menyamai identitas seorang wanita, itu nggak boleh laki-laki itu. Perempuan juga seperti itu, nggak boleh itu. Kemudian yang ketiga yang tidak akan dilihat sama Allah Ta'ala, yang ketiga wadayus. Wadayus, dayus itu yaitu maksudnya dayus itu apa? Dayus itu orang, Rasulullah nanti ditanya, ya Rasulullah, siapa dayus itu? Dayus itu siapa itu? Yaitu Rasulullah mengatakan orang yang dia itu melihat keluarganya berbuat dosa tapi dibiarkan. Tidak ada cemburu terhadap keluarganya itu, sehingga tidak cemburu sama istrinya, tidak cemburu sama anaknya, berbuat dosa di keluarganya dan dia biarkan itu, maka dia itu dayus. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa thalathatun la yadkhulul jannatu, dan ada tiga golongan yang nggak akan masuk surga itu. Dalam hadis tambahan Rasulullah mengatakan ada tiga orang yang nanti nggak akan masuk surga itu. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka sama orang tua, wal mudminu alal khamri, pecandu khamr, wal mannanu bima ata, orang yang ngungkit-ngungkit pemberian. Tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga itu apakah mereka itu neraka jahanam kekal selama-lamanya? Enggak. Maksudnya tidak akan masuk surga di awal-awal. Walaupun kalau dia beriman itu pasti akan masuk surga, tapi di awal-awal dia nanti tidak akan masuk surga. Kenapa? Harus bersihkan dulu dosanya itu. Hadis yang berikutnya yang menceritakan tentang bahaya kita itu durhaka sama orang tua. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cerita terkenal sekali. Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar. Setelah itu Rasulullah itu berdoa, mengaminkan itu. Maka Rasulullah mengatakan rohima anfu rajulin, celaka sekali ada seseorang itu. Rohima anfu, celaka sekali seseorang itu. Ada orang yang sangat celaka itu. Maka Rasulullah tanya itu, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang paling celaka ini? Maka Rasulullah mengatakan man adraka abawaihi indal kibar, orang yang masih mendapatkan orang tuanya masih hidup ketika orang tua sudah tua renta itu. Falam yadkhulil jannata, dan dia tidak bisa masuk surga.
dari berbakti kepada orang tuanya itu, maka dia itu orang yang paling merugi nanti di hari kiamat. Dan banyak sekali kalau kita mau baca riwayat masalah ini, banyak sekali. Intinya nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu berarti kalau kita katakan dua itu berarti apa? Kalau semuanya memang itu benar semuanya, ya berarti nanti akan terjadi banyak peperangan sehingga perbudakan muncul kembali. Yang kedua, akan banyak durhaka kepada orang tua di akhir zaman ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.